Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Fatihin maulik khatimin ma sabaq nasir haqqil haqqil hadi nasiratul mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Allahumma ya man maqaludul umuri kulliha bi yadihi. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fatah ya Alim, ta'alim la fatan qaribah. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita membahas melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Iya. Kemarin terakhir tentang apa? Menurut kita Masih kriteria. Jadi kita masih melanjutkan tentang kriteria dari siapa? Kriteria dari mufti, seorang mufti ya. Iya, seorang mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Oke. Terakhir kemarin tentang ini menurut kitab Kuwatil ya. Menurut kitab Kuwatil bil Uzul. Bukan. Kuwatiul. Iya, Kuwatiul. Kuwatiul adillah. Iya. Kuwatiul adillah. Kemarin baru ada 3 yang baru dibahas. Kitab usul fikih. Saya cari di Maktabah Samira dulu, nyari referensi sekali. Al-Mufti. Al-Mustafti. Oke. Lanjut ya. Kemarin itu tentang dari kita Qawaidul Adillah ya. Iya. Baru 3. Yang pertama dia. Oh ya, itu udah sebenarnya udah ketiga itu sudah. Oh udah. Cuma lebih diperjelas lagi ya. Ini secara umum itu ada 3 kalau menurut kitab ini di dalam kitab Qawaidul Adillah fil usul. Qawaidul Adillah itu tenang. Syekh Al-Marwazi. Karangan Syekh Imam Syekh Al-Marwazi. Dalam kitab Qawaidul Adillah ya, kita bahas ya. Kelanjutannya. Ya, kemarin kan cuma sekedarnya. Iya. Nah, saya mau menerangkan dikit. Nah, saya ulang lagi ya. Secara umumnya, kalau dalam kitab Qawaidul Adillah, mufti itu yang kemarin Anda tulis ya, saya cuma mengulang sedikit. Pertama, dia harus ahli ijtihad. Ahli ijtihad itu dia harus memenuhi persyaratan yang sebelumnya kita bahas. Ya. Dalam kitab Al-Lumah itu yang persyaratannya sangat banyak sekali itu ya. Dia harus paham, mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya, semua ayat-ayat tentang hukum dia harus ngerti, dia harus hafal. Tidak harus hafal ya, harus paham betul, memahami maknanya. Paham, benar-benar paham. Kemudian hadis juga yang berkaitan dengan hukum. Kemudian Thariqatul Istinbat. Kemudian dia itu tahu Thariqatul Istinbat, cara penggalian hukum itu seperti apa. Dengan cara gimana ya, mengetahui nasikh mansukh, mengetahui asbabul wurud atau asbabun nuzul, mengetahui am dan khos, mengetahui mutlaq muqayyad. Itu semuanya ada di dalam pembahasan usul fikih. Biasanya dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Nah, itu syaratnya itu. Nah, artinya apa? Artinya mufti ini tidak sembarangan orang. Dia itu derajatnya mujtahid. Harus derajat mujtahid. Yang kemarin saya bilang itu, mujtahid itu ada beberapa tobakoh. Ada beberapa tingkatan. Ya, dari derajat yang mujtahid mustaqil, kemudian mujtahid madhab, mujtahid fatwa, dan seterusnya itu. Mujtahid tarjih, kemudian ke bawah lagi ada mujtahid fatwa. Nah, gitu. Nah, ini biasanya orang-orang yang biasa bisa berfatwa itu ya, orang-orang yang tingkatannya sudah
mujtahid kayak gitu. Nah, makanya langsung ya kita bahas aja di konteks kekinian, konteks sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada di Indonesia ini orang yang derajatnya sampai mujtahid? Kayaknya sih nggak ada, Ustaz. Bisa klaim gitu. Kamu bisa mengklaim gitu. Ada nih. Ya gimana ya? Nah, makanya gini. Kalau zaman sekarang itu orang yang memang ya di Indonesia yang maaf tingkatannya sudah derajat mujtahid yang dia bisa menggunakan alat-alat ijtihad atau dalam usul fikih, dia menguasai usul fikih, kemudian bisa mengeluarkan hukum atau bisa menyimpulkan sebuah hukum dari thariqatul istinbat itu, kayaknya mungkin kalau misalkan ada itu ya nggak terekspos mungkin ya. Bersembunyi mungkin ya, artinya tidak terekspos media. Mungkin adalah ulama-ulama mungkin ya derajat beliau bisa sampai seperti itu, mungkin ada itu. Alhamdulillah. Tapi untuk ini di Indonesia ya, di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ya ulama-ulama syekh seperti dalam Syekh Azhar atau di Yaman, atau mungkin ada yang mufti juga pastinya ada mufti. Kalau di Indonesia saya kurang tahu. Nah, adapun konteksnya di Indonesia ya, kumpulan ulama yang ada dalam lembaga MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya yang dikeluarkan itu kalau menurut saya dan ini juga yang disampaikan oleh guru saya, fatwa yang dimaksud dalam konteks ini dan konteks sekarang itu sebenarnya lebih ke menukil, istilahnya menukil, tidak ijtihad. Istilah apa? Menukil atau menukil itu hanya mengambil pendapat atau mengutip pendapat dari ulama, dari pendapat yang sudah ada dari ulama. Mendapat atau mengutip gitu ya? Ya, mengutip pendapat yang sudah ada dari ulama gitu. Kalau derajatnya sampai membuat hukum, maksudnya menyimpulkan hukum, menghukumi sebuah masalah dengan thariqatul istidlal, itu kayaknya belum ranahnya. Artinya belum sampai ke derajat itu gitu, Mas. Paham ya? Yang ada itu biasanya masih ya tadi itu saya bilang nukil itu dia mengkutip ya atau mengambil pendapat dari ulama yang sudah ada. Paham ya? Nah, biasanya begitu. Makanya biasanya kalau dalam menghukumi sebuah hukum, menghukumi sebuah masalah, biasanya dia nyari ibarat dari kitab-kitab, pendapat-pendapat ulama kan gitu. Nah, ini berarti bukan fatwa namanya, tapi menukil. Nah, menukil, hanya menukil. Kemudian dari nukilan ini disampaikanlah, gitu, paham ya? Nah, ini biasanya hasil-hasil bahasul masail itu biasanya, ya kan? Jadi musyawarah bareng-bareng menyelesaikan sebuah permasalahan kan? Musyawarah bahasul masail itu, tahu kan? Nah, musyawarah bahasul masail. Nah, hasil hukum yang dihasilkan dari bahasul masail itu kan kebanyakan ya tidak ijtihad, tapi menukil gitu, menukil dari ulama-ulama, menyimpulkan pendapat dari ulama. Kemudian hasilnya disimpulkan, kemudian dari jawaban itu kemudian disampaikanlah ke masyarakat. Kayak gitu. Kadang diajukan ke MUI kadang gitu. Jadi bahasul masalah itu diajukan ke MUI biasanya kadang, atau ke lembaga yang lain untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa? Karena ya tadi itu dengan persyaratan dan kriteria seorang mufti yang ketat itu sekarang sangat sedikit, jarang sekali lah, gitu. Orang yang bisa sampai, karena memang harus benar-benar fokus. Artinya orang ini benar-benar ya luar biasa lah, harus benar-benar orang hebat gitu, orang cerdas, orang hebat, gak sembarangan orang gitu ya. Paham ya? Nah,
itu udah tingkatannya di atas profesor lah maksudnya. Harus benar profesor, tapi profesor yang membidangi masalah hukum syara. Paham ya? Nah, benar-benar profesor banget itu. Iya, ya itu tingkatannya udah di atas profesor biasanya gitu. Profesor juga belum tentu paham ya. Iya, belum tentu masnya bisa sampai Iya. ijtihad itu kan. Kalau ijtihad itu benar-benar luar biasa itu. Jadi ada langkah-langkah yang ditempuh dan harus kehati-hatiannya itu luar biasa. Nah gitu ya. Kemudian, nah itu dari seorang mujtahidnya itu seorang muftinya itu. Jadi kalau dalam kitab-kitab saya lihat, dalam kitab-kitab itu mufti ya mujtahid gitu. Paham ya? Mufti sama dengan mujtahid. Artinya orang ini dia bisa berijtihad, dia bisa berfatwa kalau dia memang sudah derajat mujtahid gitu. Makanya mufti ya sama dengan mujtahid. Nah gitu. Seorang mufti itu udah benar-benar menguasai seluruh furu'iyah. Nah, seorang mufti itu harus orang yang dipilih jadi mufti zaman dulu, dan mungkin di negara-negara Islam yang lain itu dia harus menguasai furu'iyah, furu' semua madhab. Furu'iyah itu apa? Furu'iyah itu cabang-cabang hukum-hukum di dalam fikih. Ya, semua itu harus dikuasai. Nah, coba itu. Menguasainya tidak hanya faham, tapi hafal. Hafal hadis ya. Hadis ya, maksudnya hafal. Ini pendapat dari siapa, ini pendapat dari siapa, itu harus paham. Harus hafal semua, harus tahu, harus ingat. Referensinya dari mana kayak gitu ya. Ya udah jelas itu. Nah, seperti itu ya. Subhanallah banget ya. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua itu adalah sifat adalahnya harus sempurna ya. Sifat adalah kemarin udah saya singgung, sifat adalah dalam agama itu ya tidak hanya tidak seperti adil yang seperti bahasa Indonesia gitu ya. Keterangan menurut ahli bahasa Indonesia. Tapi adalah itu ya sifat hayatun rasikhoh ya. Keadaan yang menempel atau sikap yang ada dalam diri seorang yang dia itu mencegah tamna'u an iktirafil kabair. Jadi dia itu bisa mencegah dari melakukan hal-hal perbuatan dosa besar ataupun melakukan dosa-dosa kecil ya, atau sesuatu yang remeh tapi bisa merendahkan harga diri seorang. Kemarin sudah saya contohkan. Kemudian yang ketiga, ayakun atau betul nafsahu minatasil. Nah, kemudian ini nih harus hati-hati. Nggak boleh tasahul. Tasahul itu meremehkan atau tasahul, tidak boleh tasahul. Jadi seorang mufti nggak boleh gegabah. Nah, gitu bahasanya sekarang gegabah. Alias tidak boleh gegabah ya. Tasahul itu gegabah atau menganggap remeh, menganggap enteng. Jadi benar-benar dia itu mau ketika mau menggali sebuah hukum itu harus benar-benar serius. Ya harus intens, harus benar-benar serius. Yes, pokoknya semampu dia lah, semampu tenaga dia. Nah, makanya namanya ijtihad itu kan ijtihad itu secara bahasa, secara istilah kan badrul wus'i. Ya kan? Badrul wus'i itu artinya mencurahkan seluruh tenaga. Nah, ijtihad itu secara istilah itu badrul wus'i. Mencurahkan seluruh tenaga dan seluruh kemampuan dia gitu. Tenaga dan kemampuan ya. Untuk menghasilkan sebuah hukum gitu. Untuk menghasilkan sebuah hukum. Dari kemampuan dia itu diolah tuh, dari semuanya. Dari ilmu-ilmu yang dia pahami tentang thariqatul ijtihad. Dia itu punya alat intinya itu alat. Jadi ijtihad itu harus punya alat. Alatul ijtihad tadi itu ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab, itu semuanya harus dikuasai gitu. Ilmu tafsir, ilmu ulumul hadis. Nah, itu mujtahid itu syaratnya harus itu gitu. Nah, kalau nggak punya alatnya nggak bakal bisa dia, ya. Iya. Ya kan? Gitu. Dia nggak punya pisau, nggak bisa motong kayu, nggak bisa motong ini. Dia nggak punya gergaji, nggak bisa motong kayu, ya kan. Nah,
Tapi kalau dia punya gaji, dapatnya gergajinya nih, kapanpun dia disuguhi kayu, udah pasti bisa dipotong. Nah gitu. Nah gitu. Makanya kalau dalam ijtihad itu ada hadis begini. Orang kalau ijtihad, ya orang yang mujtahid ya, orang yang dalam ijtihad, mujtahid. Dia ketika sebuah hakim, al-hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajroni. Ketika seorang mujtahid ini dia ijtihad, kemudian benar, ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, tapi benarnya itu benar indallah, menurut Allah. Menurut Allah. Ya kita nggak tahu lah itu, maksudnya nanti kita tahu ini benar di hadapan Allah kan kita nggak tahu gitu. Cuma ya mungkin bisa dengan tanda-tanda, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya gimana ya? Mungkin lebih mendekati kebenaran dari sisi dalil atau gimana gitu. Lebih rasional dan seterusnya. Nah, itu nanti dibahas di bab ushul fikih sendiri. Kemudian seorang mujtahid, nah idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ketika seorang mujtahid ini dia salah dalam ijtihadnya, nah, maka dia mendapatkan pahala 1. Paham ya? Nah, salahnya ini jangan diartikan dia dosa. Salahnya ini jangan diartikan nggak boleh, pendapatnya nggak boleh diikuti, jangan ya. Nah, salahnya itu artinya apa? Pendapat ini tidak sesuai yang dikehendaki Allah. Nah, itu kan kita nggak ngerti. Ini pendapat ini menurut Allah nggak ngerti, tapi kan kita kan ngerti kan. Nah, meskipun ini misalkan nih, ini salah menurut Allah, tapi nyatanya Allah masih mengapresiasi dengan memberikan pahala 1. Artinya apa? Ya sah-sah aja kalau kita mengikuti. Paham ya? Nah, makanya kalau kita bahasanya ketika ada ulama pendapatnya dhaif misalkan, pendapatnya didoifkan, itu tidak menutup kemungkinan atau bukan berarti kita nggak boleh memakai pendapat dia, gitu ya. Karena dia dianggap dhaif tetap dapat pahala 1, diapresiasi. Paham? Nah gitu. Nah, kenapa kok Allah masih mengapresiasi meskipun salah? Kenapa kok Allah masih memberikan pahala 1? Kalau kata ulama, karena dia sudah badlul wus'i fil ijtihad. Nah, karena dia sudah berupaya atau ikhtiar tadi itu, meneliti sebuah hukum dengan alat yang dia punya. Makanya Allah mengapresiasi. Sebuah alat ya? Iya, alat ijtihad tadi itu. Karena dia sudah berupaya berikhtiar sebuah alat. Nah, dia sudah berikhtiar untuk menggali sebuah hukum dengan alat itu. Sambil dimakan ya. Iya, alat hukum. Paham maksud saya ya? Nah itu maksudnya gini, maksudnya apa? Maksudnya itu orang yang mencurahkan seluruh tenaganya itu untuk berijtihad itu diapresiasi sama Allah. Nah gitu. Makanya nggak boleh tasahul. Tasahul itu tadi apa? Berprasangka. Gegabah. Gegabah. Tadi kan dalam ijtihad itu nggak boleh gegabah. Syaratnya yang ketiga tadi yang saya bilang mufti itu nggak boleh gegabah ketika menggali sebuah hukum. Paham ya? Oh ya ini saya mau taklim ntar seperempat jam lagi. Siapa aja ada jam taklim. Nanti ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi waktu kita cuma 15 menit lagi. Ntar taklim jam 8. Oke, tadi itu. Nah, tasahul itu ada 2 keadaan kalau di sini. Nah, tasahul atau dia itu mempermudah gitu ya, maksudnya gegabah. Ada 2 apa, Ustaz? Nah, gegabah itu di sini gegabah itu dalam 2 hal. Yang tidak boleh gegabah itu dalam 2 perkara. Ihdahuma ayatasahala fi talabil adillah.
wa turukil ahkami wa ya'khudhu bi mabadin nadhar wa awaidil fikri fa hadha muqassirun fi haqqil ijtihad fala yahilu lahu ayuftiya wa la yajuzu ayustafta wa anjaza ayakuna ma ajaba bi haqqan lana ghairu mustafin syurutil ijtihad jawazi ayakun aswab ma istifa'in nadhar fi ghairi makhtalafa fi ghairi makhtalifa fihi. Keadaan yang pertama adalah yang pertama itu gegabah dalam menentukan dalil. Dalam menentukan dalil. Dalam menentukan dalil itu dia gegabah. Dalam mencari dalil dan menentukan dalil itu gegabah. Ya kan? Dalam menentukan dalil, kemudian thariqatul istinbat selanjutnya. Itu dalam thariqatul istinbat. Thariqatul istinbat itu tata cara, itu mah cara penggalian hukum itu tadi. Ya kan? Kemudian dia lebih memilih ini, lebih mendawaya khudu bima badin nadhar wa awail fikri. Jadi dia itu lebih menggunakan rasionalnya, rasio. Itu selanjutnya. Gegabah, artinya gegabah itu dia tidak apa ya? Ini kayaknya nggak ada dalilnya, dah langsung dikiaskan misalkan nih. Artinya itu berarti dia waya khudu bima badil nadhar wa awail fikr. Jadi dia itu lebih mengedepankan rasio. Nah, nggak boleh itu mengedepankan rasio. Tasahul gegabah dalam arti dia lebih lebih mengedepankan rasionalitas daripada dalil gitu. Artinya dia nggak mau capek nyari dalil, ya, tapi langsung dikiaskan misalkan, ya kan? Atau ya itu nggak boleh, harus benar-benar dicari itu dalilnya, kemudian thariqatul istidlal, thariqatul istidlalnya, nah, kemudian ya baru baru dikiaskan kalau misalkan nggak ada dan seterusnya. Nah itu. Nah kalau orang yang seperti ini, gegabah ini tadi itu namanya muqassir. Muqassir itu orang yang ceroboh. Nah orang ini namanya ceroboh. Lah orang yang ceroboh seperti ini, dia nggak boleh untuk berfatwa. Paham ya? Orang yang seperti ini, yang gegabah dalam menentukan dalil atau menentukan hukum itu tadi ya, itu apa tadi? Tidak ceroboh, nggak boleh dia berfatwa, dan dia tidak boleh dimintain fatwa. Orang seperti ini juga nggak boleh dimintai fatwa. Itu. Kalau kita tahu orang ini ceroboh, misalkan, kita nggak boleh minta ke dia fatwa, minta fatwa ke dia, paham ya? Meskipun wa in jaza ayakuna ma ajaba bi haqqan. Meskipun ketika dia dimintai jawaban dari suatu permasalahan, jawabannya benar. Meskipun jawabannya benar gitu. Tapi karena dia tidak memenuhi persyaratan pertama, yaitu tidak gegabah, maka dia tidak diterima. Makanya sangat ketat sekali itu. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Jadi dia itu meskipun dia jawabannya benar, tapi karena keteledoran dia ini, kecerobohan dia, akhirnya dia tidak boleh diterima jawabannya, tidak boleh berfatwa. Bisa dipahami? Nah, itu. Memang benar-benar harus diperhatikan. Tidak boleh gegabah dalam mencari dulul, talafi talabil adillah. Dan yang kedua, wal hal asaniyah ayat tasahhala fi talabir rukhas wa ta'wil syibah. Makna an-nadhar yatawassala ilaiha. Wa ta'alikin bi ad'afiha. Hadza mutajawizun fi dinihi, muta'addin fi haqqillahi ta'ala, masyaallah. Aw ghara al-mustafti fihi. Adala amma amara Allah Subhanahu wa ta'ala bi. Yang kedua adalah dia menggampangkan atau tadi gegabah dalam mencari rukhsah. Menggampangkan dalam mencari rukhsah. Rukhsah itu toleransi dalam apa ya? Sebuah hukum Islam. Toleransi dalam toleransi ya. Toleransi dalam toleransi atau alternatif dalam hukum Islam. Dalam mencari hukum.
Enggak, dalam hukum Islam. Dalam hukum. Nah, toleransi atau tadi saya bilang apa? Alternatif. Toleransi atau alternatif. Alternatif hukum Islam. Rukhsah itu. Artinya apa rukhsah itu? Misalkan contoh rukhsah, ya kan? Contoh rukhsah itu misalkan orang ketika dalam keadaan perjalanan seharusnya kan sholat kan ya di tepat waktunya, ya kan? Tapi karena dia perjalanan akhirnya boleh jamak. Jamak itu kan hakikatnya tidak sholat dalam waktunya, tapi boleh. Akhirnya namanya rukhsah. Ya, meringankan, kan? Toleransi namanya tuh. Kalau misalkan dia sedang sakit, orang yang sedang sakit, dia boleh untuk tidak puasa. Padahal sebenarnya puasa itu kan untuk seluruh umat yang mukmin, muslim, sudah balik berakal kan itu. Tapi kalau dia sakit dapat toleransi, keringanan. Nah gitu ya. Nah dan seterusnya. Itu pembahasan di usul fikih. Rukhsah. Detailnya di usul fikih maksudnya detailnya. Nah rukhsah. Nah jadi dia itu tidak mudah untuk mencari rukhsah gitu. Paham ya? Jadi dia itu tidak mencari hal-hal yang mudah. Ini rukhsah ini. Enggak gitu. Nyari yang rukhsah. Tidak mencari yang hal-hal yang seperti itu, tidak. Dan juga wa ta'wil syibah, dia tidak gegabah dalam mentakwili hukum-hukum yang masih mustabihat, mutasabihat. Mutasabihat itu yang dia tidak gegabah, Ustaz. Tidak gegabah dalam mentakwil. Mentakwil ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasabihat. Ayat-ayat. Dalil-dalil aja lah ya, dalil-dalil yang mutasabihat. Tidak gegabah dalam apa? Mutasabihat. Mentakwili dalil-dalil yang mutasabihat. Kalau istilah kekiniannya apa ya? Mutasabihat itu. Kalau lihat. Mutasabihat. Apa istilah kekiniannya saya kurang tahu dah. Kalau intinya itu kalau ayat mutasabihat itu maknanya belum jelas gitu. Maknanya tidak jelas. Tidak jelas itu ya tidak jelas. Makna yang tidak jelas itu maksudnya apa ya? Masih abstrak gitu. Nanti contohnya apa, Ustaz? Contohnya Allah itu kan sudah pasti ya. Kalau Allah itu berbeda dengan makhluk. Paham ya? Itu sudah pasti kalau Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, akan tetapi dalam sebuah ayat atau dalam sebuah atau hadis menyebutkan yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan orang kafir. Nah, yadun itu kan secara bahasa artinya tangan. Tapi kan keyakinan kita atau memang secara nyatanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Sedangkan tangan itu ya sifatnya makhluk. Nah tapi kok Allah punya tangan? Nah kan nggak mungkin, benar nggak? Nah ini mutasabihat, masih nggak jelas ini. Ya adun itu maksudnya tangan beneran atau apa kan gitu? Karena Allah nggak mungkin punya tangan, tapi biasakan Allah ya adun. Nah gitu, ini namanya mutasabihat. Nah, orang yang ceroboh langsung mengklaim ini tangan. Ini orang ceroboh. Kalau di sini malah nggak, bahasanya bukan ceroboh tapi melewati batas. Paham ya? Ada orang ceroboh, ada orang melewati batas. Bisa dipahami? Orang yang melewati batas itu sudah ada aturan, tapi diterjang. Itu namanya melewati batas. Gitu. Tapi kalau orang ceroboh, ada aturan nggak dipakai. Paham nggak maksudnya? Ya paham. Nah, itu perbedaan taksir sama mu'ta'addi.
Yang mutaaddi itu yang ceroboh itu ya? Bukan, mutaaddi itu yang melewati batas. Itu melewati batas ya. Terus satu lagi Ustaz? Ada, iya tadi tuh mukosir. Mukosir Mukosir itu yang ceroboh. Kalau yang ceroboh itu tadi ada aturan tapi nggak dipakai. Ya, atau menggampangkan aturan-aturan itu. Gitu ya. Itu namanya mukosir. Tapi kalau melewati batas, jadi ada aturan yang diterjang sampai melewati. Nah, kan? Diterjang. Lah orang yang seperti ini tuh muta'adin. Jadi syaratnya dalam mufti ini dia tidak boleh muta'addi. Itu. Maksudnya gimana tadi itu? Harus berhati-hati dalam menentukan tadi itu ayat-ayat yang mutasyabihat, dalam mentafsirkan ayat yang mutasyabihat atau mentakwili dalil-dalil yang mutasyabihat, dan dalam menentukan sebuah rukhsah. Jangan gegabah, oh ini rukhsah, enggak gitu. Enggak nyari-nyari rukhsah, enggak nyari-nyari keringanan gitu. Paham ya? Dan tidak tadi itu dalam mentakwili ayat dalil-dalil mutasyabihat itu enggak sembrono gitu. Paham ya? Ya tadi itu saya contohkan misalnya yadullahi fawqa aydihim. Dia langsung mengklaim, "Oh ini tangan Allah." Udah jelas tangan kok, disebutkan di ayat Al-Qur'an, disebutkan di Al-Qur'annya tangan, lafadznya yadun, tangan, ya udah tangan. Gitu kan. Jadi ini orang-orang Wahabi biasanya. Iya, Wahabi itu biasanya masih ada yang tajsim. Dia itu istilahnya tajsim. Tajsim itu dia mengatakan Allah punya tangan. Berdasarkan dalil itu, yadullahi fawqa aydihim. Nah, kalau dia mengatakan, nah ini udah jelas kok, yadun, bahasa Arab yadun ya tangan artinya kan. Iya. Nah, padahal sebenarnya ini ayat mutasyabihat itu sudah sudah disindir sama Allah di awal surat Ali Imran itu. Ayat berapa? Di awal kalau nggak salah, kalau nggak satu ya dua, kalau nggak tiga, kalau nggak tiga. Ayat ntar bisa dilihat ntar terjemahnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayatun muhkamatun wa mutasyabihat. Di awalnya itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, orang yang di dalam hatinya itu ada zaygun. Zaygun itu dia ada penyelewengan dalam dirinya gitu ya, masih dikuasai hawa nafsu, maka dia akan senang untuk mentakwili ayat-ayat mutasyabihat ini. Nah, itu ya orang-orang yang hawa nafsunya ini masih dikalahkan oleh hawa nafsu. Ayat-ayat mutasyabihat itu banyak ya, seperti itu. Yadullahi fawqa aydihim. Itu mastawa ala arsh. Allah kemudian bersemayam di atas arsh. Ya, itu ayat mutasyabihat. Ya kan? Iya, Allah itu ayat mutasyabihat. Artinya Allah enggak benar-benar di langit beneran gitu. Ya enggak gitu, bersemayam enggak gitu juga ya. Nah, gitu. Dan sama paham ya? Nah, gitu. Dia enggak gegabah. Yang kedua ini mutasahil ini namanya muta'addi. Muta'addi itu tadi dia udah melewati batas. Nah, tadi itu. Dia sudah berani mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan sembarangan. Gitu, dengan ceroboh. Gitu ya. Nah, kalau kata beliau ini dalam pengarang, wa huwa fi hadhil halati ya'dhamu ma'saman minhu fil ula. Li'annahu fil halah al-ula muqassirun wa fis sani muta'addin. Wa in kana fil halataini asiman mutajawizan. Menurut beliau, orang yang pertama dengan orang yang kedua ini dosanya lebih besar orang yang kedua. Yaitu yang muta'addi. Beliau apa? Menurut beliau, orang yang pertama dengan yang kedua itu lebih besar dosanya orang yang kedua. Yang pertama dengan yang kedua itu lebih besar yang kedua, yaitu muta'addin tadi itu. Alhamdulillah. Dosanya lebih besar daripada yang pertama, yaitu muqassir tadi itu. Meskipun sama-sama keduanya sama-sama berdosa. Iya. Meskipun keduanya sama-sama berdosa. Meskipun keduanya sama-sama berdosa. Tapi yang kedua itu lebih besar karena ya dalam Al-Qur'annya kan innallaha la yuhibbul mu'tadin, kan itu banyaklah dalil-dalil yang langsung menyebutkan bahwa orang-orang yang melewati batas itu dimurkai sama Allah itu kan banyak. Makanya
Itu yang menjadikan dia lebih besar gitu, ancamannya lebih besar gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian seperti halnya wa kama la yajuzu ayat luba ar-rukhas wa syibah, kadzalika la yajuzu ayat luba taghlid wa tasydid. Nah, dan begitu juga tadi kan hal ringan-ringan ya kan, dia nyari ringan-ringan. Kemudian dia juga sembarangan mentakwili dalil mustasabihat. Nah, begitu juga enggak boleh nyari-nyari yang susah-susah atau menyusahkan, hukum-hukum yang menyulitkan. Nah, itu juga boleh. Nah, itu dalam menentukan hukum itu nggak boleh ya nyari yang ringan-ringan ataupun dia menyusahkan orang sampai benar-benar oh ini haram, ini haram. Nah, itu kan kasihan ntar ya. Ya iya, nggak ada solusi jadinya ya. Nah, ya apalagi dalam hal muamalah. Apalagi dalam hal muamalah. Muamalah itu kaitannya dengan kehidupan kita di dunia, kehidupan kita ya. Maslahat kita, kehidupan kita di dunia. Artinya apa? Kalau bisa ya diringankan kalau dalam hal muamalah, selama dia tidak sampai memangkas atau hak-hak orang lain gitu. Yang penting tidak sampai mendolimi hak-hak orang lain dan tidak melanggar hukum-hukum syariat, ya nggak masalah gitu. Diringankan aja lah gitu. Kalau dalam hal muamalah nggak boleh nyari yang ini haram, GoFood haram, Gojek haram. Kan ada tuh yang bilang gitu. Oh ada. GoFood haram. GoFood haram gimana? Jual beli online haram, aduh. Gitu gimana coba? Orangnya di mana sih ya kayak gitu ya? Ya Allah, repot kalau begitu. Pandangannya di mana ya kok bisa mengatakan? Ya dia terlalu konservatif. Konservatif itu terlalu fanatik, terpaku dengan teks-teks ulama-ulama dulu, tekstual lah. Mereka terlalu tekstual, tapi nggak kontekstual itu. Dikira zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Beda sekali, jauh-jauh. Nah gitu ya, dia juga nggak boleh. Nah, waliya adalah fil jawab ila ma yujibu sihhatun nadhar min al-hukmi alladhi tadhihil adillah asahihah wa in dalat al-taqlid asaba wa in dalat al-tarkhis asaba wa in kana taqlid wajhun fil ijtihad amsaka an dzikrihi wa hadha syurutu allati yajibu ayakuna 'alaiha. Jadi dia itu gimana? Harus adila, harus seimbang. Harus seimbang. Harus adil itu maksudnya sesuai proporsi dan harus seimbang. Gitu. Ya. Yang penting apa? Yang penting tadi itu harus pikirannya jernih, sihatun nadhar. Dengan tadi itu dia yang pertama dia tidak gegabah, gitu ya. Maka pikirannya akan jernih. Menentukan ini juga gampang, nyari solusi juga mudah, gitu ya. Dan juga dalilnya harus benar. Secara dalil juga harus benar. Pokoknya dia itu kalau berhati-hati, insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik gitu loh maksud saya. Jika dia itu berhati-hati dalam menentukan dalil, kemudian tadi itu dalam mentakwil ataupun dalam mencari rukhsah itu tadi ya, harus hati-hati, maka hasilnya juga akan baik. Entah itu hasilnya ringan-ringan ataupun berat. Itu tetap nanti ya bisa gitu. Paham ya? Nah, tapi wa in kana tahdid wajhun fil ijtihad amsaka an dzikrihi. Jika ada permasalahan yang dimana di situ tuh berat gitu ya, hukumnya itu haram misalkan. Ya, misalkan dalam permasalahan ternyata ketika digali gitu ya, ternyata haram. Nah, akan tetapi ada satu wajah itu bahasanya kalau dalam istilah ulama itu ada satu pendapat gitu ya yang mengatakan boleh. Ya, maka yang berat tadi jangan disebutkan. Paham ya? Udah biarkan aja itu buat diri sendiri. Nah, itu kalau untuk difatwakan jangan yang berat. Jangan beratkan. Selama itu masih ada pendapat yang memperbolehkan. Paham ya? Nah, itu supaya untuk mempermudah umat gitu. Tidak mempersulit ya. Tidak mempersulit umat. Amsaka an dzikrihi. Dia udah diam aja enggak usah disebutkan gitu. Hadis syurutul allati yajibu ayakun 'alaiha. Nah, syarat-syarat ini yang wajib terpenuhi bagi seorang mufti. Ya ini udah lewati jam 8. Saya juga mau jadwal. Sementara pertemuan ini dulu ya. Nanti besok dilanjutin lagi ya.
Nah, boleh bisa dilanjutkan lagi karena emang luas ini ya. Kamu kan juga baru ngasih tema masalah fatwa kan juga baru ini. Iya. Pengertian sama ini kan belum ada lagi kan. Ya udah nggak apa-apa biar kita bahas sekalian. Ya mungkin itu yang bisa malam ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Kesimpulannya apa, Ustaz? Hah? Kesimpulannya? Beluman ya? Ya, disimpulkan sendiri aja lah ya. Kesimpulannya seorang mufti itu tidak sembarangan gitu aja lah. Seorang mufti itu harus benar-benar orang yang luar biasa. Seorang mufti tidak orang sembarangan, tidak sembarangan orang lah ya. Tidak sembarangan orang. Mufti itu nggak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa jadi mufti. Harus benar-benar luar biasa, menguasai hukum Islam menyeluruh. Bisa menjadi seorang mufti ya. Panjang juga ya setiap pembahasannya. Yang luar biasa. Ntar belum adab. Kalau dalam fikih dalam usul itu ada istilah adabul mufti wal mustafti. Adab. Ya, adabnya seorang mufti dan mustafti itu juga belum dibahas. Masih dalam ini juga, pelajaran ini juga. Iya. Ini sebenarnya malah luas banget kalau dalam hal mufti. Dalam hal apa? Fatwa ya. Ya oke, kita baca Fatihah dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama. Amin. Mendapatkan manfaatnya juga. Amin. Amin. Alhamdulillah akan kesalahan. Saja amin. Sallallahu warhamna kunjana infana yusrihim wa rahim wa min barakatin fi dunya wa akhirat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.